pembelian produk rakyat itu apa sih Pak? Ya, jadi umpamanya yang produk-produk rakyat kita ditugasi oleh pemerintah untuk membeli, gitu kan. Contohnya umpamanya produk rakyat karet. Kan sekarang banyak pabrik-pabrik yang mungkin mengurangi pembelian dan lain-lain kan. Nah, kebetulan karet bisa dijadikan untuk substitusi aspal gitu kan. Jadi kan, nah Bina Marga ditugasi untuk beli gitu kan. Terus Dirjen SDA juga ditugasi untuk membeli sprinkler yang untuk irigasi air tanah gitu kan, untuk irigasi yang pola-pola seperti itu gitu. Nah, itu juga itu kan produk rakyat juga. Jadi umpamanya kita punya dana, terus kita beli produk-produk yang seperti itu, otomatis kan rakyat-rakyat yang tadinya bengkel-bengkel pada nganggur, pada jadi ini hidup lagi ya jadi Pak, hidup ekonominya lagi. naik Ya, lagi. nah itu arahan Presiden dan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri, yaitu tadi namanya program pembelian produk rakyat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak, ini informasi yang sangat baru, sangat berharga juga untuk saya dan juga pemirsa Ruang Bincang, saya yakin sekali. Nah, kemudian langkah apa sih Pak yang dilakukan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa di tahun ini atau di tengah pandemi ini? Iya Mbak, jadi ya itu langkahnya itu sebenarnya tadi langkahnya ya tentu saja karena arahan Pak Menteri, tapi kita tindak lanjuti dengan memberikan pendampingan oleh senior-senior yang sudah sangat pengalaman ke dalam kita, terus langkah-langkah berikutnya karena sebenarnya masing-masing balai itu kan bebannya nggak terlalu seimbang juga kan. Jadi contohnya sekarang itu banyak balai-balai di luar Jawa yang relatif proses lelangnya sudah selesai. Tapi yang ada di Jawa karena paketnya luar biasa besar, belum selesai. Jadi langkah-langkah percepatannya adalah kita adakan umpamanya silang. Jadi umpamanya di Jawa yang sekarang masih banyak yang belum selesai, nanti kita minta balai-balai yang di luar Jawa yang sudah untuk selesai membackup ya Pak? Membackup di sini. Jadi personilnya kita BKO-kan ke balai-balai yang ada di Jawa. Itu upaya-upaya kita bagaimana mempercepat gitu ya. Itu sebenarnya upaya jangka pendek. Upaya jangka panjangnya tadi saya kira kita menggarisbawahi yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kita ingin menyederhanakan tender-tender kita sehingga ke depan itu benar-benar bisa lebih cepat gitu ya. Jadi kita ingin mencoba umpamanya merelaksasi aturan-aturan PBJ kita, apa-apa yang dimungkinkan bisa direlaksasi gitu ya, karena kan pada dasarnya PBJ itu kita ingin mencari penyedia yang berkualitas gitu ya, dengan berkualitas dan harganya paling murah, kan cuma itu aja gitu kan. Jadi mungkin beberapa persyaratan yang terkesan bertele-tele mungkin akan kita relaksasi, saya kira itu. Baik. Jadi itu merupakan salah satu strategi ya Pak, dengan mana yang kira-kira bobot pekerjaannya besar, belum selesai bisa dibantu dengan provinsi yang kira-kira sudah selesai ya Pak ya, seperti itu. Karena kan orangnya orang kita juga, kita mau pindah kemana-mana kan boleh. Betul sekali Bapak. Nah kemudian Pak, kira-kira ke depannya Pak, tugas besar apa sih Pak yang akan dikerjakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, tentunya di bawah kepemimpinan Bapak dalam rangka mewujudkan pengadaan yang profesional? Tadi Mbak, jadi sebenarnya tugas besar kita adalah pertama kita ingin meningkatkan kapasitas SDM PBJ kita. Pertama itu meningkatkan kapasitas SDM PBJ kita, menyederhanakan pengaturan, jadi mungkin yang kita ini kan hanya yang penting-penting saja, yang vital-vital saja, pengaturan yang relatif umpamanya membebani kita sendiri, mungkin kita bisa lebih relaksasi. Terus saya kira berikutnya lagi adalah bagaimana kita melakukan pengaturan, terus mungkin juga melakukan pendampingan agar pelelangan kita ke depan tidak sering gagal dan lain-lain, karena kegagalan proses tender itu juga memperlama proses juga karena harus diulang. Yang merupakan ikon Bina Konstruksi ke depan, saya kira kita ingin membuat suatu aplikasi sedemikian rupa sehingga
proses-proses PBJ kita bisa kita sistemkan gitu ya. Bisa kita sistemkan, bisa disederhanakan, dan ini sedang kita garap bersama. Kalau Pak Dirjen sebenarnya mentargetkan sebelum kita melakukan lelang dini untuk 2021, sistem ini sudah bisa kita selesaikan, dan nanti mungkin kita bisa dapat data-data yang lebih sistemik, yang tidak mudah diubah-ubah oleh penyedia jasa, dan sangat mudah bagi kita sebagai pengguna jasa untuk katakanlah melihat kualifikasi dari penyedia jasa yang bersangkutan. Itu saya kira program yang terbesar kita, Mbak, membuat sistem ini agar pengadaan barang dan jasa kita ke depan lebih akuntabel, profesional ya. Juga ya Pak. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin sebagai penutup Pak, kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk teman-teman BP2JK di daerah di 34 provinsi Pak? Ya, saya kira pesan kita sebagai penyambung lidah dari arahan Pak Menteri dimanapun berkali-kali, kita sebagai orang yang dipercaya untuk mengadakan proses PBJ, pengadaan barang dan jasa ini, maka integritas adalah harga mati, gitu kan. Integritas adalah harga mati. Jadi mari teman-teman kita tingkatkan integritas kita, gitu kan, karena kita sudah dipercaya oleh Pak Menteri, kita dijadikan wajah Kementerian PUPR, dan itu suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita, seluruh jajaran PBJ kita, dan Pak Menteri minta integritas adalah harga mati. Gitu, baik Bapak terima kasih banyak Pak Sumito telah berkenan untuk memperkaya informasi kami Pak, dan juga pemirsa Ruang Bincang tentang pengadaan barang dan jasa khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih Mbak. Semoga Pak Sumito, Pak Direktur sehat terus ya Pak, dan tetap semangat. Sip. Baik, ya pemirsa Ruang Bincang, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Bapak Sumito, dan tetap saksikan terus program PUPR TV lainnya dan juga program Bincang tentunya di kanal YouTube PUPR TV. Saya Saskia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.